Gini Bro, banyak orang yang bilang bahwa motivator itu, oh dia jago motivasi orang lain, pinter ngomong, Hmm, bagaimana membangkitkan jiwa orang hmm, lain. Tapi ngurus dirinya sendiri, sorry nih, nggak ya, becus. ya, Contoh kasus Mario Teguh, ya, gitu loh. Dulu kan ada kasus dia sama apa anaknya ya yang di blow ya, up itu. betul. Dari situ apa namanya reputasi motivatornya jadi rusak. Hmm, Nah, gue nggak tahu nih waktu kasus itu lo sudah jadi motivator atau belum? masih awal-awal sih. Awal-awal Ya, ya. ya, Nah, kalau awal-awal kan masih bisa ya, digoyang tuh. bisa. Nah, tapi kenapa lo tetap teguh menjadi motivator? Iya. Jadi menarik memang bro. Jadi kayak kasusnya Mario Teguh itu membuka satu warna baru dan motivasi ya. Selama ini mungkin gagap gempita, terkesan elit ya. Motivator kan zaman itu kan elit-elit ya. Sepertinya seminarnya berbayar mahal segala macam. Tapi dengan kasusnya Mario Teguh itu kan kayak, oh Ya, motivator juga manusia loh. Motivator juga mengalami fase-fase yang dialami manusia umumnya, ya ya kan? rusak dong image-nya. Sama ada ya. Kalau kita lihat satu sisi rusak image-nya. Nah, Nah, sekarang pertanyaannya adalah, terus bagaimana? Kenapa lu tetap mau jadi motivator? Apa yang lu nah, lihat dari sisi itu? hmm, Gue kasih penjelasan begini. Pertanyaan ini kan sering banget pasti kita ketemu belakangan ini karena kasusnya itu kan sudah menjadi makanan masyarakat umum kan. Gue bilang begini, bahwa kalau gue kembalikan aja pada niat. Niat gue cuma berbagi. Urusan lu mau terima atau ini bermanfaat atau tidak, gue tetap melakukan hal yang baik. Pasti ada juga yang cocok kan, gitu hmm, loh. Itu hmm, yang pertama. Yang kedua, gue bilang semua profesi itu, orang mau bantu orang itu tidak berarti dia harus sempurna hmm. dirinya sendiri. Contoh, dokter juga ada yang sakit, dokter kanker juga bisa sakit kanker, Benar, dokter jantung sakit jantung. benar, benar, Itu terus dia harus salah sebagai dokter gitu. Masa lu benar. nolong orang sekian puluh orang sudah operasi selamat, terus dia sendiri sakit jantung Iya, meninggal. benar, benar. Gue Terus setuju. kebaikan dia sia-sia gitu kan enggak kan? Iya, iya, Enggak kan? Enggak begitu kan? Jadi gue iya. juga bilang kesalahan Meretog itu tetap salah. Tapi kan tidak berarti menghapus semua manfaat yang pernah dia tebarkan dan orang-orang yang mungkin sudah pernah mengalami perubahan dalam hidupnya yang tadinya terpuruk jadi bangkit berkat orang itu. Itu And juga harus that's kita ingat. and that's the point ya. Jadi motivator itu bukan berarti hidupnya juga sempurna gitu Iya, loh. dia juga Nah, melakukan tantangan. Justru karena dia selalu punya tantangan, nah, tantangan-tantangan itulah yang menjadi bahan untuk dibagi pada orang. Baik sudah berhasil ataupun mungkin belum berhasil. Karena kita juga hmm, nggak semuanya berhasil dong hmm, melewati satu ujian kehidupan gitu ya. Tapi kan dari situ kita bisa belajar, oh ada loh kesulitan begini. Ini kalau kalian nanti begini, ini begini. Kayak kita penunjuk jalan aja gitu kan, hmm. seperti itu. Gue melihat sisi itu sih dari sisi motivator. Jadi gue lebih terapkan motivator itu untuk bantu orang lain itu mungkin nomor dua. Tapi peran motivator itu paling penting adalah bagaimana selalu bisa membakar diri sendiri untuk jangan menyerah pada kesulitan dan jangan terbuai pada yang sudah berhasil. Harus lu up lagi gitu. Lebih Oke. kepada itu gue taruh sebagai peran motivator ya, Hmm. seperti itu. Oke. Menarik ya. Jadi ini jadi kita kita punya pikiran jadi semakin Ya, terbuka ya. Ini ya, jadi apa namanya? Motivator juga manusia. ya. Jadi jangan mendiskreditkan segala macam profesi lah gitu Ya, kan. kita lihat Kayak belakangan sales lah. sales asuransi. Yes. Sales asuransi kan kayak udah di apa ya? Yang paling gampang lah bro, pengacara juga ada yang ketangkep bro. Iya, iya. Hakim dan polisi juga ketangkep. Ada kan yang masuk sel gitu ya. Iya. Padahal mereka penegak hukum kan. Hmm, hmm, hmm. Artinya semua profesi itu bisa saja mengalami hal-hal yang dialami juga oleh orang-orang pada umumnya. Nggak ada yang membedakan. Hmm. Nggak menjamin. Tapi bukan berarti profesinya jadi salah. Dengan ada Oke. satu polisi yang masuk karena kasus hukum, karena selingkuh, atau karena narkoba, terus seluruh kita bilang ke polisi itu buruk. Bubarkannya kan nggak begitu kan. Nah. Gitu. Begitu juga dengan motivator, ataupun profesi dokter, ataupun pengacara, segala macam. Gue Hmm. rasa semuanya harus kita lihat. Seorang guru lah, gue selalu kasih contoh juga gini, guru. Guru juga kan membantu murid kan, tapi bukan Hmm. berarti gurunya mungkin selalu benar, atau kadang-kadang Iya. dia juga punya dia ngajarin budi pekerti kepada muridnya atau ngajarin hal-hal yang baik. Tapi mungkin di rumah tangganya juga kadang-kadang juga bisa ngomong Iya. kasar kepada anaknya, bisa bicara kasar pada istrinya. Dia juga bisa posting foto Instagram gitu lagi jalan-jalan ya kan? Yes, Iya, aduh, namanya manusia. manusiawi. Iya. Tapi bukan berarti kan profesi guru jadi salah atau Iya. bubarin aja kan nggak begitu, Bro. Iya. Hanya karena satu dua hal kan gitu. Hmm. Nah, tapi kan motivator ini bisa dibilang dia itu secara tidak langsung influencer, orang yang mempengaruhi. Ya, Artinya kalau dia influencer, artinya si motivator ini harus menjadi panutan. ya, Panutan bagaimana kalau dirinya sendiri saja eh, nggak bener, hmm, bahasa kasarnya atau nggak sukses atau dan ya, lain sebagainya, bagaimana dia bisa memotivasi orang lain? Bahasa kasarnya kan omong betul. doang. Ada orang yang bertanya seperti itu. Ya, Jawabannya bagaimana? Dan pertanyaan lanjutannya adalah, lu sendiri merasa diri lu apakah sudah berhasil sebagai diri pribadi di usia lu yang sekarang? Apakah tujuan-tujuan hidup lu di usia yang sekarang ini sudah tercapai atau belum? Gitu. oke. Nah, ini menariknya begini.
Bahwa kalau ditanya ukuran keberhasilan, kalau dalam dunia motivasi ya, karena kadang waktu gue sudah nyelep nih ke dunia motivasi, akhirnya gue belajar lagi bro, belajar lebih banyak lagi bagaimana seseorang kehidupan motivator dan atau peran-peran dalam kita memotivasi orang. Bahwa ada satu hal yang kita tahu, bahwa ukuran kesuksesan, indikator kesuksesan itu berbeda bro. Kita nggak bisa bilang kesuksesan itu hanya dari segi uang. Ya, ada orang punya uang banyak, dia merasa nggak sukses bro. Kenapa? Dia nggak punya, Nggak bahagia. Enggak, dia nggak terkenal di masyarakat bro. Oh Jadi ya. kesuksesan dia itu bukan Ukurannya karena uang. macam-macam. Ya. Makanya dia uang rela dia buang untuk menjadi seorang pejabat publik. Kampanye miliaran. Kalau memang ukuran kesuksesan uang, ngapain dia berjuang untuk menjadi tokoh terkenal dengan membuang uangnya atau sebaliknya ya. Dan jadi ukuran kesuksesan itu beda. Kesuksesan itu paling gampang dinilai adalah apa yang lu targetkan berhasil lu capai. That's it kesuksesan. Dan ini setiap ini berbeda. Gue selalu bilang, ada orang merasa sukses di bidang intelektual. Walaupun uangnya nggak banyak, yang penting dia bisa S3. Dia merasa hidupnya sukses. Tapi ada orang yang sudah bilang, ya lu S3 kalau lu nggak kaya, lu nggak sukses bro. Tapi dia bilang dia sukses. Terus gimana? Artinya motivasi ini standarnya nggak satu bro. Ya ini sederhananya adalah apa yang lu targetkan oleh diri lu sendiri dan berhasil lu achieve, berhasil lu gapai, itu sudah sukses. Nah kalau di gua sendiri ya, gua merasa dalam perjalanan kehidupan gua, target itu harus terus bertambah bro. Nah, dan apakah sudah ada yang di-achieve? Iya, tentu banyak yang sudah di-achieve bro sampai sekarang. Makanya banyak dalam artian ya tadi perubahan-perubahan kecil yang kita tahu gitu ya. Gua sendiri jalanin bagaimana. Gue pasti target ada satu cita-cita sendirinya. Oh, gue pengen bicaranya itu tadinya mungkin kalangan ini, terus nanti bisa sampai ke kota ini. Pengaruhnya ya artinya tadi kan bilang influencer juga. Tingkat keterimaan kita ini seperti apa sih? Peran seperti apa yang kita, terus image seperti apa yang orang ingat tentang kita. Itu kan juga target-target kecil yang sempat ditetapkan. Nah itu kalau itu achieve, kita tambah lagi peran kita atau tanggung jawab kita segala macam. Ini yang coba gue jalanin. Nah kalau bicara, terus kalau lu belum sukses seorang motivator, apakah boleh jadi seorang motivator? Kembali lagi, ukuran suksesnya beda-beda bro. Kalau orang yang mungkin seorang yang kalau yang dimotivasi ini dia butuhnya bukan kesuksesan, dia butuhnya hanya sekedar dia perubahan ya, atau dia keluar dari satu masalah yang ada dalam hidupnya yang bukan masalah keuangan, mungkin dia ketemu motivator A sudah cocok. Tapi mungkin dia ketemu motivator B dia nggak cocok karena nggak satu frekuensi gitu. Motivator ini bicara soal uang. Dia saat ini butuhnya bukan keuangan, dia lagi butuh solusi soal seandainya karir atau percintaannya atau kesehatannya. Ini kan beda-beda. Atau kesehatan mental dan segala macam. Jadi indikatornya ini sudah beda dulu nih. Nah, kalau lebih tajam lagi tadi kita bicara, apakah omong doang? Ya kan, karena lu belum sukses, lu jangan bicara kesuksesan dong. Ini kan paling gampang. Lu mau bicara sama orang, ya lu harus punya. Nah, ini yang harus kita tahu bahwa ada motivator, ada namanya inspirator. Kalau inspirator itu sebenarnya orang itu terinspirasi dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita capai. Kalau motivator, kita memberikan satu-satu ilmu yang kita pelajari dan terapkan untuk dia coba dia terapkan. Kalau ini cocok buat dia bisa juga bermanfaat buatnya. Seperti peran obat. Ya, obat itu satu jenis obat batuk itu banyak merek, bro. Jadi obat yang cocok buat gue, belum tentu cocok buat lu. Kalau gue sembuh dengan obat batuk A, tapi gue paksa lu minum obat batuk yang A juga, dan lu nggak sembuh. Kan bukan berarti obat batuknya yang salah atau gue yang salah. Kan gue sembuh, bro. Iya. Kan gue sembuh gitu dengan cara ini, dengan motivator ini, atau dengan metode ini gue sembuh. Gue cuma ngasih tau lu satu cara. Bukan obatnya yang salah kan? Contoh yang kedua juga gue bilang, seorang guru. Guru di sekolah. Mungkin seorang guru itu belum pernah juara olimpiade, bro. Olimpiade pendidikan ya. Tapi muridnya, boleh nggak dia membimbing satu orang ini untuk juara olimpiade? Boleh. Lah, terus nggak boleh dong, kan lu nggak pernah juara olimpiade, masa lu ngedidik orang untuk lomba olimpiade? Pasti nggak menang. Siapa bilang pasti nggak menang? Kayak pelatih sepak bola. Itu yang gue mau contoh yang kedua. Olahraga juga sama. Ya, belum pernah jadi juara pemain terbaik pelatihnya. Tapi tetap tuh pemain bolanya berlatih sama dia. Pemain bulu tangkis berlatih sama pelatih tinju. Mungkin kalau tanding kalah sih pelatihnya. Tapi kenapa tetap ada pelatih? Dan pelatih itu tidak harus untuk melatih orang itu prestasinya harus sama dulu gitu loh. Kan banyak kan realitanya begitu. Berarti tapi tetap pelatihnya kan nggak ditinggal atau pelatihnya salah karena anak didiknya ternyata lebih berprestasi. Nggak begitu. Jadi nggak harus seperti itu. Kehidupan itu ternyata nggak begitu, bro. Kehidupan itu nggak harus seorang guru itu juara olimpiade baru bisa menghasilkan seorang juara olimpiade. Banyak parameter. Dan sudah banyak terbukti juga motivator yang mungkin lebih kaya adalah mantan anak peserta seminarnya lebih sukses dibanding si motivatornya. Ya, bisa jadi kan, gitu loh. Karena mungkin tiba-tiba si calon ini mau mindsetnya berubah, langsung masuk bisnis investasi properti, terus langsung sukses. Ya, tapi kan tetap ternyata yang sentuhan pertama itu dia dapat satu insight dari satu seminar motivasi gitu loh. Mungkin motivatornya hanya dibayar 6 juta, tapi omset dia dari itu 600 juta, bro. Ya, tapi mungkin bagi motivatornya juga dia tetap sudah sukses. Minimal dia bisa mengubah kehidupan orang. Mungkin indikator kesuksesan motivator ini minimal gue lihat dia berubah.
Biarpun dia lebih kaya dari gua sekarang, gua nggak merasa gua gagah. Kenapa gua nggak sekaya dia ya? Nggak begitu, tapi minimal gua pernah membantu orang yang sekarang tadinya dia terpuruk, dia cerita Sekarang sukses. sekarang sukses dengan jalurnya. Itu kan sebuah achievement Iya. yang membanggakan ya. Achievement buat motivatornya kan? Iya. Seperti tadi, murid ketika lomba juara, sebuah achievement buat gurunya. Iya. Walaupun gurunya sendiri belum pernah juara lomba yang sama Iya, gitu loh. iya. Levelnya yang nasional itu. Iya. Itu juga kayak kehidupan begitu, Bro. Kalau gue lihat dari sisi motivator ya. Jadi kalau tanya motivator gimana, gue coba menempatkan diri di peran seperti itu saja. Supaya kadang-kadang kita kan diserang untuk dikecilkan, tapi kita kembali pada motivasi awal. Bahwa gue niatnya juga bukan cari apa-apa sih. Uang sebagai motivator itu mungkin hanya tambahan. Karena semua profesi ketika lu profesional memang pasti berbayar. Iya. Dokter, dulu ada jasa konsultasi kesehatan aja bayar segala macam. Tapi yang penting tujuan utamanya, kenapa lu menjadi dokter, kenapa lu menjadi konsultan, kenapa lu menjadi pengacara, kenapa lu menjadi seorang guru dan motivator. Ini kan pasti ada dasar yang lebih mulia daripada sekedar mencari uang kan. Walaupun Iya. ujungnya semua profesi ini menghasilkan uang. Iya. Iya kan? Tapi pasti mungkin ada calon-calon pengacara ketika dia kuliah dia punya idealisme. Gue pengen ada keadilan di negeri ini. Iya. Dokter, ya gue pengen kesehatan ini bisa nomor 1 karena masih Iya. banyak daerah yang kesulitan dokter. Hmm. Idealis awalnya nih. Begitu juga mungkin calon-calon motivator muda yang ada di generasi gue dan di bawah gue nanti. Gue melihat bahwa ternyata dunia ini juga perlu seorang motivator karena masih banyak orang-orang yang kadang-kadang menyalahkan dirinya sendiri, merasa insecure, inferior, dan dia butuh sosok yang untuk mengubah mindsetnya supaya dia bisa ternyata ketemu jalan hidupnya yang lebih baik. Menarik nih. Jadi nggak selalu UUD. Iya, Nggak selalu ujung-ujungnya duit. Jadi sama bro. Kalau gue mau sharing juga, gue bikin ini juga apa? Nggak ada gue dapat duit gitu loh. Kita maksudnya apa ya? Perlu orang-orang seperti lo, seperti kita lah. Yes. Apa bisa dibilang? Ya motivator juga sih ya. Iya, makanya semua orang bisa jadi kita kan- motivator, bro. Iya, semua orang bisa menjadi Iya, motivator. memang. Orang tua kita aja jadi motivator buat kita Buat kadang-kadang. kita. Iya, dia kasih nasihat tiap hari kan untuk dorong kita. Terus apakah mereka salah sebagai motivatornya kita? Enggak. Kan enggak. Iya kan? Enggak. Kok mama nggak lebih sukses dari saya? Masa mama jadi motivator saya? Lah, justru mama itu akan merasa sukses sebagai motivator kita ketika pencapaian anaknya melebihi apa yang dia capai. Saya rasa semua orang tua kan gitu, bro ya. Ngomongnya, gue pengen anak gue nanti kalian itu lebih sukses dari mama ya. Nah, itu sudah memotivasi kita. Oh ya, gue harus achieve nih mama, gue pengennya gini. Sudah motivator, bro, sebenarnya. Cuma tidak kita bayar. Nah, ya, itu aja bedanya. Jadi motivator itu suatu label aja, tidak melulu dilihat profesi yang berbayar gitu. Enggak sih. Lebih dari itu sebenarnya, lebih luas dari itu. Itu penyempitan makna banget ketika lihat motivator hanya orang yang berucap-ucap. Itu enggak hanya begitu, tapi karena kita motivator dengan sebuah aksi itu sudah memotivasi juga kadang-kadang. Nggak cuma lewat kata-kata. Nggak hanya lewat kata. Iya, benar. Kita kadang bertindak dulu aja, jadi orang mengikuti. Oh iya gitu. Ah, Oh dia rajin belajar baca buku loh. Ya gue cobalah. Dia Iya. tertantang gitu loh untuk iya. motivasi. Dia baca buku ya. Gue kenapa nggak bisa? Gue waktunya sama kok. Iya. Tangan kaki lengkap sama. Kenapa dia bisa? Gue nggak bisa. Hmm. Kadang-kadang itu aja jadi motivasi buat orang lain. Kita Iya. nggak sadar kayak seperti role model lah peran nama itunya. Bekennya ya role model. Banyak saluran motivasi itu bro. Dan turunannya ya ada inspirator, ada semacam komunikator segala macam. Oh, ada motivator, inspirator, Iya, komunikator, apa lagi bro? Ya bisa trainer. Trainer. Contohnya trainer pun bisa trainernya seandainya dia ke konten investasi, bisa ke trainer public speaking. Ini kan dunia public speaking yang begitu luas, bro. Motivator itu hanya salah satu bagian dari payung besar public speaking, dunia bicara ya. Dan lagi-lagi motivator tidak selalu hanya melalui metode bicara, gitu loh. Jadi ada juga metode-metode lain. Tulisan kan juga ada motivator yang dia tidak bicara, dia mungkin tidak pandai bicara, tapi tulisan dia selalu bisa memotivasi orang, khususnya bagi orang yang dapat lebih visual gitu ya, lebih kepada bacaan gitu. Audionya dia nggak terlalu, dia bukan seorang pembelajar dari audio, tapi dia pembelajar dari visual, sehingga ketika dia membaca tulisan-tulisan yang membangun, dia terbakar motivasinya, bangkit dan dia bisa achieve dalam hidupnya. Nah itu juga motivator kan, walaupun motivator lewat tulisan ya. Jadi banyak. Oke. Jadi clear untuk masalah perdebatan motivator ya. Iya, dan mungkin ini pun akan diperdebatkan juga, bro. Iya. Statement gue pun mungkin jadi bahan perdebatan. Nggak Tapi ya, apa-apa, gua setiap demen. orang punya Iya. pola pandang, nggak apa-apa. Dan itu lumrah. Iya. Nggak apa-apa, kita itu memang butuh orang yang nggak suka sama kita. Deddy Kobuser itu yang dislike videonya berapa? Lebih banyak daripada yang nge-view podcast gua kalau sekarang. Tapi dia jadi YouTuber nomor 1, podcaster nomor 1 kan. Yes. Jadi kadang ya butuh hater juga kita kan. Nggak apa-apa, justru itu yang memicu kita untuk maju. Intinya bahas lagi, pandang kita tidak selalu akan sama dengan orang lain. Maksudnya pasti ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Ini pasti selalu gitu. Buddha aja ada yang nggak suka. Iya. Udah aja. Lo orang yang rajin puja bakti juga ada yang nggak suka. Lu sembahyang doang nggak kerja. Ada yang kerja terus nggak sembahyang juga dikritik ya. Itu nggak realita. Memang hidup adalah duka. Sambil minum bro, Oh iya. biar apa
Tadi berapi-api ya. Ini thank you banget. Seru banget kita nih.